pastor juga untuk bisa memahami satu sama lain, tidak cukup pakai kemampuan manusiawi. Butuh bantuan Tuhan untuk melengkapi dan melingkupi hati Kristus melalui perayaan Ekaristi hari ini, bertepatan dengan Minggu Kerahiman Ilahi, di mana Yesus menunjukkan Tuhan mengasihi kita walaupun hatinya terluka. Cintamu akan sejati kalau kamu Stephen, biar tidak ngantuk ya. Para hadirin juga biar tidak ngantuk, soalnya jam-jam ngantuk nih. Berapa tahun pacaran? 1,5 tahun. Pertama kali naksir Cindy itu di mana dan karena apa? Naik lagi ini ya. Ini unboxing sedikit ya. Karena dia bilang lagi, karena apa ya? Masa aku tidak tahu alasannya? Karena baik, cantik. Habis itu mengerti sama orang tua. Tapi mengerti sama kamu enggak? Oh pasti, oke. Sudah cukup. Yang seperti ini, Cindy, pernahkah Stephen akui selama ini? Belum. Nah, sekarang giliran Cindy. Dia tidak mau akui di depanmu, bukan karena tidak ada perasaan itu di dalam hatinya, tapi gengsi untuk mengatakan, benar kan? Kenapa kau takut? Setelah menikah jangan gengsi-gengsian lagi ya, karena ini sudah jadi milikmu. Sekarang Cindy, apa sih yang diucapkan Stephen pertama kali untuk mengatakan bahwa dia punya hati untukmu? Gak ngucapin apa-apa sih, tiba-tiba dia minta kejelasan. Hah? Nggak ngucapin apa-apa tapi minta kejelasan. Iya, tapi dari mana Cindy tahu kalau dia punya perasaan? Soalnya waktu itu kan suka ngilang, terus suka dicariin sama dia. Oh, Cindy suka ngilang. Habis itu dicariin sama dia. Kapan dia dengan jelas mengatakan bahwa dia punya hati untuk Cindy? Waktu itu. Kira-kira masih ingat kata-katanya? Iya sih. Ingat bagaimana? Malu. Pertama kali dia mengucapkan kata itu, rasanya bagaimana ya? Deg-degan. Kemudian ketika dia minta kejelasan, bagaimana Cindy menjelaskan? Ya udah, karena emang niatnya dari awal kan emang serius. Jadi dia minta kejelasan, biar ditanya sama orang itu jawabnya apa. Oh gitu, biar status jelas gitu ya. Oke. Terus tak bilang, ya udah bilang aja kalau emang udah serius, kan emang udah seriusnya dari lama. Oh. Oke. Cindy, bagaimana rasanya setelah Stephen memastikan bahwa memang kamu menjalani hidup sebagai suami istri? Nervous. Kenapa nervous? Deg-degan, pasti berbeda banget kehidupannya. Karena berbeda banget. Pernah bertengkar selama pacaran? Sering. Dan bagaimana kamu mengatasi pertengkaran itu? Salah satunya harus ngalah, kalau satunya jadi api, satunya jadi air. Di antara kamu siapa yang suka mengalah? Dia? Oke, terima kasih, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Stephen dan Cindy, tidak ada orang yang menikah karena sempurna. Karena kita tidak lahir dari orang tua yang sempurna. Kita lahir dari orang tua yang tidak sempurna dan juga tidak sempurna dalam mencintai satu sama lain. Maka kita yang menikah juga pasti tidak lahir dari kesempurnaan. Dan kita menikah itu karena kita punya kelebihan dan kekurangan, dan dipanggil untuk menikah itu saling melengkapi kelebihan dan kekurangan. Apa yang lebih dalam diri Stephen dilengkapi oleh Cindy. Apa yang kurang dalam diri Cindy dilengkapi oleh Stephen. Apa yang kurang dalam diri Stephen dilengkapi oleh Cindy. Kemarin saya sempat ngobrol dengan salah sebuah calon pasutri juga. Saya bilang begini, karena ceritanya gini, ada satu anak dari umat di Mataram, ketika dia nonton film apa waktu itu, lalu dia lihat semut. Dia lihat semut, lalu dibilang semut itu diciptakan oleh Tuhan. Dan dibilang manusia itu mengerti Tuhan pakai otak. Otak itu kan ada di kepala. Lalu dia bilang, bagaimana semut percaya bahwa Tuhan yang menciptakan dia? Kan tidak ada kepalanya, kecil lagi. Terus saya bilang begini, pada akhirnya dia bilang begini, tapi Pak percaya ya pada Tuhan. Lalu saya komentar gini,
Kalau bicara tentang percaya itu bukan masalah otak dan pengetahuan. Ini tentang hati. Hati yang percaya kepada Tuhan. Dan kalau bicara mengerti iman itu tidak cukup dengan otak, harus pakai hati dan pikiran. Itu namanya memahami. Karena yang paling penting dalam iman itu memahami Tuhan, bukan mengetahui Tuhan. Sama juga dalam kamu punya hidup, kamu kan sedang merajut cinta. Yang paling besar dari saling mencintai itu bukan pengetahuan dan pengertian, tapi pemahaman. Contohnya begini, Stephen sudah tahu Cindy itu apa dan bagaimana dengan karakter dan sifatnya. Sudah tahu kan? Kalau sudah tahu misalnya wataknya Cindy, apa ya? Cindy orangnya keras kepala. Ya, benar. Kalau Stephen orangnya apa ya? Keras hati. Jadi kamu nih paduan antara keras kepala dan keras hati. Nggak apa-apa. Berarti kalau satunya keras kepala, hatinya lembut. Satunya keras hati, kepala harus lembut. Itulah kamu cocok menikah, saling melengkapi kekerasan dan kelembutan hati dan pikiran. Tapi saya mau mengatakan begini, cara terbaik untuk melembutkan hati dan kepala itu ini, orang ini. Nih. Bagaimana caranya melembutkan hati dan kepala dengan orang ini? Itulah yang saya mau katakan kepada kamu sekarang. Cindy tahu Stephen itu keras hati, tapi kepalanya lembut kan? Besok-besok kalau dia susah diatur dan degil hatinya, itu tidak perlu dipersoalkan, karena tahu itu memang karakternya. Itulah pemahaman. Jadi tahu sesuatu bukan untuk dipersoalkan, tapi untuk dipahami atau dimengertiin. Itulah definisi pemahaman. Gitu juga Stephen besok-besok menemukan Cindy itu tampak keras kepala. Itu fakta yang tidak bisa diubah dan itu adalah keberadaannya. Maka Stephen kalau sudah tahu dia keras kepala, besok-besok dia keras kepala lagi, pahami. Karena memang itulah Cindy. Jadi istilahnya, kita hanya bisa memelihara cinta dalam pemahaman. Memahami keberadaan dalam kelebihan dan kekurangan. Dan untuk kita mampu memahami, saya katakan kepada calon pastutri itu semalam, manusia tidak mampu untuk memahami. Kenapa? Memahami itu kuasa Roh Kudus. Di antara 7 karunia roh, salah satunya adalah roh hikmat atau pemahaman. Maka kalau kami pastor juga untuk bisa memahami satu sama lain, tidak cukup pakai kemampuan manusiawi. Butuh bantuan Tuhan untuk melengkapi dan melingkupi hati dan pikiran supaya mampu memahami satu sama lain dalam keberadaannya, dalam kelebihan dan kekurangan. Itu yang paling penting. Maka kamu dua juga saya ajak, kamu sudah mengerti karakter dan watak masing-masing. Kamu akan hidup selamanya sampai mati dalam karakter yang kamu miliki yang memang tidak bisa diubah, dalam sifat yang kamu miliki yang memang tidak bisa diubah dan digantikan. Tapi yang ada adalah memahami karakter dan sifat satu sama lain. Seperti kata Cindy, kalau satu jadi api, satu jadi air. Dan itulah hidup. Dan saya tadi suka dengan apa yang dia bilang, mengalah. Mengalah itu tidak sama dengan kalah. Kalah itu ya, kalau Real Madrid tadi sudah kalah 3-2 di El Clasico, itu kalah. Tapi kalau mengalah itu, mengambil jarak untuk kita mengatur sesuatu yang lebih pasti dan bagus. Ya, mengalah itu kira-kira gini, kita kalau parkir mobil, untuk dapat haluan yang bagus, mundur dulu. Kan? Atau kalau di tempat berpapasan, kalau tidak ada yang mengalah untuk mundur, pasti akan tabrak. Jadi mengalah itu bukan berarti kalah, tetapi mengambil posisi yang tepat untuk kita cari haluan yang baru. Dan dalam hidup perkawinan itu mengalah itu penting. Untuk mencari haluan, bagaimana kita mencari solusi. Persoalan kita dalam hidup adalah bukan mencari solusi atas masalah, tapi mempermasalahkan apa yang sebenarnya bukan menjadi masalah. Sering terjadi pertengkaran hidup suami istri karena mempermasalahkan sesuatu yang bukan persoalan atau mempersoalkan sesuatu yang bukan masalah. Nah, dalam hal ini kan kita kalah dengan Pegadaian kan. Kalau Pegadaian punya prinsip apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Kita manusia tidak ada masalah pun cari-cari masalah supaya dipermasalahkan. Itu. Dan dalam hidup perkawinan ada hal-hal kecil dan sederhana yang sebenarnya bukan masalah, tapi karena sering dipermasalahkan, itulah jadi persoalan. Nah, gitu. Ya, itu ya, kamu tuh menikah bukan karena ada yang sempurna,
juga bukan komplit, tapi kamu menikah dalam kelebihan dan kekurangan, dan tugas kamu adalah memahami kelebihan dan kekurangan itu, dan untuk punya kuasa dan kemampuan bisa memahami, kita butuh spiritualitas. Spiritualitas artinya roh Allah membingkai hati dan pikiran kita, roh Allah menjiwai hati dan pikiran kita. Seperti yang saya katakan di bagian pengantar, rasa cinta manusiawi kita itu akan lekang oleh waktu seiring kita punya penampilan. Kita tidak akan terus kinclong ya. Besok-besok Cindy akan gemrot, akan kusut, akan kusam. Dan itu akan mempengaruhi rasa cinta. Wajar. Tapi supaya cinta itu tetap berbunga dan menggebu-gebu, harus ada kasih di hati. Kasih di hati. Dan selalu saya bilang, kasih atau cinta sejati itu harus sampai hati terluka. Kalau kamu rasa disakiti dan dilukai, tidak apa-apa, itulah cinta sejati. Harus sampai hati terluka. Kamu mau lari kemana lagi? Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan kesejatian cintanya untuk kita dengan hatinya terluka. Ditombaki oleh serdadu, tapi justru karena itu mengalirlah cinta sejati untuk kita. Darah dan air mengalir dari lambungnya, dan ketika dalam kondisi hati terluka, Yesus masih mengatakan apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika dalam hati terluka, ada penjahat di samping kanan yang disalibkan dan bilang, Tuhan ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus bilang apa? Saudara, saat ini juga engkau sudah berada bersama aku di dalam Firdaus, dalam kondisi hati terluka. Kamu nanti pasti akan saling melukai, baik di antara kamu dengan orang tua, dengan mertua, dengan orang banyak. Luka itu adalah badai cinta. Tapi apapun badai dalam mencintai, pastikan kamu tidak kehilangan Tuhan. Tadi kamu pakai bacaan, Yesus dan Bunda Maria hadir dalam pesta perkawinan di Kana, artinya apa? Dan di Kana, Yesus mengubah air menjadi anggur. Artinya, Tuhan dan Bunda Maria cinta dengan keluarga. Mereka hadir dalam pesta perkawinan di Kana bukan karena mereka punya hubungan, tapi hadir sebagai yang diundang. Dan ketika tuan pesta mengalami kekurangan anggur, siapa yang peduli dengan kekurangan itu? Bunda Maria yang jadi undangan. Dan dia minta kepada Yesus, "Nak, mereka ini sudah kehabisan anggur." Yesus bilang apa? "Ma, ini bukan pesta kita, ngapain mama yang repot?" Itu kalau bahasanya kita kan, tapi Yesus jawab apa? "Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba." Ada sih bahasa lain kan, tidak perlu semua dicatat ya. Ya Priska ya, karena kalau dicatat semua penuh kitab sucinya. Jadi Yesus bilang begini sebenarnya, "Mama ini kok repot sekali, bukan pesta kita, kita ini diundang, ngapain mama repot-repot orang kekurangan anggur?" Nah, bandingkan dengan ibu-ibu zaman kita. Kalau pergi pesta, yang dilihat apa? Selain penampilan orang, juga kekurangan pestanya. Nekat mau berpesta padahal tidak bisa. Konsumsi tidak cukup. Itu ini tidak cukup. Jadi kita manusia seling melihat kekurangan untuk dipersoalkan. Tapi Bunda Maria dan Tuhan lihat kekurangan untuk diatasi. Maka dalam hidup perkawinan kamu, kalau ada kekurangan, lari kepada Tuhan, lari kepada Bunda Maria. Mereka akan selalu setia untuk melihat kekurangan hidup perkawinanmu. Kami yang lain setelah kamu menikah belum tentu peduli dengan kamu punya keberadaan ya. Pada dia, siapa yang mau peduli? Yang penting kami sudah nikahkan kamu. Tapi Tuhan tidak pernah tidak peduli untuk melihat kamu. Jadi kehadiran Yesus di pesta perkawinan di Kana dan Bunda Maria adalah bukti Tuhan pun mau hadir dalam hidup perkawinanmu. Bunda Maria pun selalu memperhatikan kebutuhanmu. Maka Cindy, kalau Stephen lupa, kau yang ingatkan. Ayo berdoa dulu. Ya, benar ya? Tuh. Maka saya mengakhiri renungan ini untuk kamu. Saya titip sebuah lagu yang berjudul, Cinta di Tengah Badai. Apa yang harus dilakukan? Dengar kata-katanya ya. Cinta di tengah badai. Karena badai cinta pasti akan selalu berusaha untuk menggoncangkan dan menghanyutkan kamu. Tapi pastikan, justru di tengah badai pun, Yesus datang mengatakan kepada muridnya apa? Aku ini, jangan takut. Mana itu barang?
cinta sejati di tengah badai, tak pernah mati walau diterpa badai. Cinta sejati di tengah badai, dijaga sang kasih hingga jadi pujaan hati. Sang kasihnya itu Yesus Kristus itu. Walau tergoda lari ke lain hati, cinta sejati selalu memanggil untuk kembali terpatri di hati. Walau pewaris telah kembali ke yang ilahi, cinta sejati selalu setia mendampingi. Cinta sejati di tengah badai, tak pernah mati walau diterpa badai. Cinta sejati di tengah badai, dijaga sang kasih hingga jadi pujaan hati. Nah, kasih Allah itulah yang menjaga Cindy untuk Stephen, Stephen untuk Cindy, sehingga akhirnya kamu memadu cintamu dalam kasih Kristus melalui perayaan Ekaristi hari ini bertepatan dengan Minggu Kerahiman Ilahi, di mana Yesus menunjukkan Tuhan mengasihi kita walaupun hatinya terluka. Cintamu akan sejati kalau kamu tetap memelihara dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, dalam janji yang akan kamu ungkapkan. Dan walaupun merasa dilukai, ingatlah Tuhan sudah lebih terluka daripada kita. Tinggal balut saja hatimu dengan hati Tuhan dan selimuti cintamu dengan kasih Kristus. Semoga Tuhan memberkati. Kita lanjutkan dengan upacara pemberkatan nikah.